Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah jendela rumah kecil di gang sempit kawasan Bekasi Timur. Suara ayam berkokok bersahutan, diikuti bunyi kendaraan yang mulai lalu lalang di jalan utama. Di dalam rumah mungil berlantai 2 itu, aroma masakan sederhana menyeruak dari dapur, nasi goreng terasi dengan telur dadar hangat yang baru saja diangkat dari wajan. Rini berdiri di depan kompor, mengenakan daster bermotif bunga biru muda. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi sorot matanya teduh. Keringat tipis membasahi pelipisnya, tapi senyumnya tetap hangat. Di meja makan kecil di ruang depan, suaminya, Fajar, sedang duduk sambil membaca ponsel dan menyeruput kopi hitam yang sudah mulai mendingin. "Mas, sarapannya jangan dingin nanti masuk angin," kata Rini lembut sambil meletakkan piring nasi goreng di hadapan Fajar. Fajar menurunkan ponselnya, menatap istrinya dengan senyum kecil. "Hehe, iya, Rin. Makasih ya. Wangi banget. Kamu tuh ya, kalau masak selalu bikin aku pengin makan banyak." Rini tertawa pelan. "Ya kalau kamu tambah gemuk, aku yang repot, Mas. Celananya nanti gak muat lagi." Suasana di meja makan terasa hangat. Meskipun rumah mereka sederhana, tapi cinta dan tawa yang mengisi ruangan itu membuat semuanya terasa cukup. Rini dan Fajar menikah 2 tahun lalu, tanpa pesta besar atau foto mewah. Pernikahan mereka sederhana, hanya disaksikan keluarga terdekat dan beberapa teman. Namun bagi Rini, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting mereka saling mencintai. Fajar bekerja di sebuah toko elektronik di pusat kota, sementara Rini membuka usaha menjahit di rumah. Meski penghasilannya tak seberapa, Rini selalu berusaha membantu meringankan beban suaminya. Ia menjahit baju pesanan tetangga, memperbaiki pakaian robek, bahkan membuat mukena dan jilbab kecil untuk dijual di toko daring. Kehidupan mereka berjalan tenang, walau tak selalu mudah. Kadang listrik harus ditunda pembayarannya, atau uang belanja harus dihemat dengan cermat. Tapi setiap kali melihat wajah Fajar yang pulang lelah namun tersenyum, Rini selalu merasa hidupnya sudah sangat lengkap. "Mas, nanti pulangnya jangan lupa mampir ke warung sebelah ya. Aku titip beli minyak goreng. Stok udah habis," ujar Rini sambil duduk di seberang meja. Fajar mengangguk. "Iya, Rin. Oh ya, minggu depan gajian, nanti aku beliin kamu bahan kain yang kamu mau, ya? Yang kemarin kamu tunjuk di toko." Rini menatapnya lembut. "Gak usah, Mas. Mending uangnya buat bayar listrik aja. Aku masih bisa pakai kain sisa yang kemarin." Fajar tertawa kecil. "Kamu tuh selalu mikirin orang lain duluan. Sesekali pikirin diri kamu juga dong, Rin." Rini tersenyum malu. "Aku bahagia kok, Mas. Gak perlu yang aneh-aneh." Mereka terdiam beberapa saat, menikmati sarapan sederhana itu. Sesekali Rini menatap wajah suaminya yang mulai menua lebih cepat karena beban kerja. Dalam diam, ia berdoa agar Fajar diberi kekuatan dan rezeki yang cukup untuk mereka. Ia percaya, kesabaran dan kerja keras pasti akan berbuah suatu hari nanti. Setelah sarapan, Fajar bersiap berangkat kerja. Rini membantu menyiapkan tas dan kemeja yang sudah disetrika rapi semalam. Ia merapikan kerah Fajar dengan lembut, lalu menatap wajah suaminya. "Hati-hati di jalan, Mas. Jangan ngebut. Dan jangan lupa makan siang, ya?" "Iya, Rin. Kamu juga jangan capek-capek. Istirahat kalau lelah." Mereka saling tersenyum. Fajar mencium kening Rini sebelum melangkah keluar. Pintu rumah tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang hangat. Sepeninggal Fajar, Rini mulai sibuk dengan mesin jahitnya. Ia duduk di kursi kecil di ruang tengah yang dijadikan ruang kerja. Di sampingnya ada tumpukan kain warna-warni, gunting, dan meteran. Suara jarum mesin jahit berpadu dengan kicauan burung dari luar jendela. Hari itu Rini sedang mengerjakan pesanan gamis dari pelanggan langganannya, Bu Yati, yang tinggal di gang depan. Sesekali ia berhenti untuk menyeka keringat dan meneguk air putih. "Alhamdulillah, udah tinggal pasang kancing," gumamnya pelan. Pukul 2 siang, Rini berhenti sebentar untuk makan siang. Ia hanya makan nasi dengan sambal dan tempe goreng, tapi wajahnya tetap berseri.
Setelah mencuci piring, ia kembali menjahit hingga sore. Sekitar pukul 5 sore, terdengar ketukan di pintu. Rini, ini aku, Bu Yati. Rini buru-buru membuka pintu sambil tersenyum. Iya, Bu. Wah, pas banget, bajunya udah jadi. Bu Yati masuk, melihat hasil jahitan itu, lalu mengangguk puas. Bagus banget, Rin. Rapi banget. Kamu tuh tanganmu kayak emas, deh. Rini tertawa kecil. Aduh, Bu, saya masih belajar. Asal ibu puas aja. Puas banget. Nih, bayaran dan tambahannya. Ya, kamu udah bantu saya banyak. Rini sempat menolak tambahan uang itu, tapi Bu Yati memaksa. Akhirnya ia menerima dengan senyum haru. Setelah Bu Yati pulang, Rini menatap uang itu lama-lama, lalu meletakkannya di kotak kecil di lemari. Buat nambah tabungan bayar listrik, gumamnya pelan. Hari menjelang malam. Rini menyiapkan makan malam sederhana. Sayur bening bayam, sambal, dan ikan goreng. Ia menunggu Fajar pulang sambil menonton berita di televisi kecil. Namun malam itu Fajar pulang agak larut. Wajahnya lelah, bajunya sedikit kusut. Rini langsung menyambutnya. Mas capek, ya? Sini aku ambilin air minum dulu. Ucap Rini cepat. Fajar hanya mengangguk, duduk di kursi dan memijat lehernya. Hari ini pelanggan banyak komplain. Rin, pusing kepala mas. Rini memijit pundaknya pelan. Sabar, mas. Namanya juga kerja. Yang penting kamu gak marah-marah, nanti tambah stres. Fajar menghela napas, tapi tersenyum kecil. Kamu tuh selalu bisa nenangin aku. Setelah makan malam, mereka berbincang ringan tentang rencana masa depan. Fajar sempat bilang ingin membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Rini mendukung penuh. Mas kan jago jualan. Kalau buka toko sendiri, aku bisa bantu jahitin seragam karyawannya. Kata Rini penuh semangat. Fajar menatapnya dengan mata yang lembut. Kamu bener-bener istri terbaik, Rin. Aku gak tahu deh kalau gak ada kamu, hidupku gimana? Ucapan itu membuat hati Rini hangat. Ia percaya cinta mereka kuat, meski hidup sederhana. Malam itu mereka tidur dalam ketenangan, saling menggenggam tangan di bawah cahaya redup lampu kamar. Beberapa minggu berikutnya, kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Pagi, Fajar berangkat kerja. Siang, Rini menjahit. Sore mereka makan bersama. Namun, di sela rutinitas yang damai itu, sesekali ada hal kecil yang mengusik hati Rini. Seperti ketika Fajar tampak sering sibuk dengan ponselnya, atau ketika ia tampak gelisah setiap kali menerima telepon dari seseorang yang tak pernah disebutkan namanya. Rini berusaha tidak curiga. Ia selalu berpikir positif. Mungkin kerjaan, gumamnya. Suatu sore, saat Rini sedang menjemur pakaian di belakang rumah, terdengar suara motor berhenti di depan. Ia menengok, melihat seorang wanita berumur sekitar 50-an turun dari ojek. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya mahal. Wajahnya tajam, penuh kewibawaan, tapi juga dingin. Rini belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Namun begitu wanita itu melangkah masuk tanpa permisi dan mengetuk pintu keras, Rini buru-buru menghampiri. Selamat sore, Bu. Mau cari siapa ya? Tanyanya sopan. Wanita itu melirik sekilas, lalu berkata ketus, "Kamu Rini?" "Iya, Bu. Saya Rini. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendengus pelan. Jadi ini istri Fajar." Rini mengernyit sedikit. "Maaf, ibu kenal suami saya." Wanita itu mendengus lagi. "Saya ibunya." Rini terdiam beberapa detik. Ia tahu Fajar pernah bilang bahwa ibunya tinggal di luar kota. Tapi ia tidak menyangka akan datang tiba-tiba seperti ini. Rini langsung menunduk sopan. "Ya Allah, maaf banget, Bu. Saya gak tahu kalau ibu mau datang." "Masuk, Bu, silakan duduk." Wanita itu, Ratna, melangkah masuk dengan langkah mantap. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Melihat meja kayu kecil, sofa lama yang mulai pudar, dan dinding yang hanya dihiasi kaligrafi sederhana. Ia menatap semuanya dengan wajah mencibir. "Ini rumah kamu sama Fajar?" Tanyanya dengan nada tak percaya. "Iya, Bu. Maaf kalau sederhana. Kami baru 2 tahun menikah.
jadi masih pelan-pelan bangunnya. Ratna duduk tanpa diminta, meletakkan tasnya di kursi, lalu menatap Rini tajam. Sederhana sih gak apa-apa, tapi ini kayak rumah kontrakan murah. Anak saya harusnya gak hidup kayak gini. Rini berusaha tersenyum walau hatinya mulai terasa sesak. Kami berusaha sebisa kami, Bu. Yang penting cukup buat makan dan bayar kebutuhan. Ratna memutar bola matanya. Cukup buat makan? Astaga. Fajar tuh dulu punya masa depan bagus. Tapi sekarang tinggal di rumah begini, hidup kayak orang susah. Rini menunduk. Ia ingin menjelaskan, tapi tak sanggup. Ia tahu Ratna datang bukan untuk mendengar penjelasan, melainkan untuk menilai. Tak lama kemudian, Fajar pulang. Begitu melihat ibunya, wajahnya langsung berubah, antara kaget dan gugup. Ibu? Kok tiba-tiba datang? Ratna langsung berdiri dan menatap anaknya. Kamu juga. Ibu udah bilang, pikirin lagi sebelum nikah sama perempuan miskin. Tapi kamu ngeyel. Sekarang lihat, kamu tinggal di rumah kayak gini. Rini tertegun. Fajar tampak panik, mencoba menenangkan ibunya, tapi Ratna terus bicara. Ibu malu sama tetangga. Anakku Fajar, yang dulu kerja di perusahaan besar, sekarang hidup pas-pasan gara-gara perempuan ini. Bu, tolong jangan ngomong gitu. Rini udah berusaha keras bantu aku, ujar Fajar pelan. Tapi Ratna malah menatap Rini dengan tatapan sinis. Bantu? Kamu pikir kamu bantu? Kamu tuh malah nyeret anakku makin miskin. Rini menggigit bibirnya. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan wanita itu. Akhirnya Ratna memutuskan pulang malam itu juga, setelah menciptakan suasana kaku yang mencekam di rumah. Begitu pintu tertutup, Fajar duduk lesu, menatap istrinya. Maaf ya, Rin. Ibu emang gitu orangnya. Dia ngomong suka asal. Rini menggeleng pelan. Gak apa-apa, Mas. Aku tahu ibu cuma khawatir sama kamu. Meski ia berkata begitu, hatinya terasa perih. Ia tahu dari tatapan Ratna bahwa wanita itu benar-benar membencinya. Tapi Rini memilih diam, berusaha percaya bahwa waktu akan meluluhkan hati sang mertua. Malam itu Rini tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan tatapan dingin Ratna yang penuh kebencian. Ia menatap wajah Fajar yang tertidur lelap di sampingnya, dan dalam hati berbisik, Ya Allah, kalau aku harus sabar lagi, tolong kuatkan aku. Aku cuma ingin rumah tangga ini tetap utuh. Ia tak tahu, malam itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Langit pagi tampak mendung, seakan menyimpan pertanda sesuatu. Hujan rintik kecil turun sejak subuh, membasahi halaman rumah kecil tempat Rini dan Fajar tinggal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, namun hati Rini justru berdebar hangat. Hari ini adalah hari yang ia nanti sekaligus ia takutkan. Sudah seminggu berlalu sejak kedatangan mendadak Ratna, ibu Fajar, yang membuat suasana rumah mereka canggung. Meskipun saat itu kunjungan Ratna berlangsung singkat, kata-katanya masih terngiang di kepala Rini. Setiap malam ia teringat tatapan dingin dan suara merendahkan itu, yang membuat dirinya merasa begitu kecil. Namun hari ini Fajar memutuskan untuk mengajak Rini berkunjung secara resmi ke rumah ibunya. Biar ibu bisa kenal kamu lebih baik, kata Fajar beberapa hari lalu. Meski Rini sempat ragu, ia tak ingin menolak ajakan suaminya. Ia percaya, hubungan dengan mertua pasti bisa diperbaiki jika ia berusaha dengan tulus. Rini berdiri di depan cermin, mengenakan gamis berwarna lembut dan kerudung pastel yang ia jahit sendiri. Tangannya sedikit gemetar saat ia menata ujung hijabnya. Ia ingin tampil sopan dan pantas. Di meja, ia sudah menyiapkan sebuah kotak berisi kue bolu buatan tangannya. Kue kesukaan Fajar, yang ia harap bisa mencairkan suasana di rumah ibu mertua nanti. Mas, aku udah siap, katanya lembut ketika Fajar keluar dari kamar dengan kemeja biru dan celana bahan hitam. Fajar menatap istrinya dan tersenyum kecil. Kamu cantik, Rin. Ibu pasti suka lihat kamu pakai warna itu. Rini tersenyum kikuk. Semoga aja ya, Mas. Dalam hati, ia berdoa agar semua berjalan lancar. Ia tahu, hubungan mertua dan menantu tidak selalu mudah, tapi ia sungguh ingin berusaha. Mereka berangkat dengan motor. Rini memeluk pinggang Fajar, menatap jalanan yang mulai basah.
Hujan ringan berubah menjadi gerimis, membasahi hijabnya sedikit. Ia menatap langit abu-abu dan berbisik dalam hati, semoga hari ini bukan awal pertengkaran, tapi awal kedekatan. Perjalanan sekitar 30 menit terasa lebih lama karena suasana hati yang campur aduk. Ketika motor berbelok ke jalan besar menuju perumahan elit, Rini baru sadar betapa berbeda dunia mertuanya dengan dirinya. Rumah-rumah besar berjejer rapi, pagar tinggi berwarna emas, dan taman yang terawat indah. "Mas, rumah ibu di sini?" tanyanya dengan nada ragu. "Iya," jawab Fajar, suaranya datar. "Dulu waktu bapak masih kerja, kami tinggal di sini. Sekarang ibu masih di rumah lama." Motor berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya klasik modern. Pagar hitamnya tinggi, dan halaman depan dipenuhi tanaman bunga yang tertata simetris. Rini menelan ludah. Ia merasa langkahnya berat, seolah tubuhnya menolak masuk. Ratna sudah menunggu di teras. Duduk di kursi rotan dengan pakaian elegan warna krem dan perhiasan berkilau di tangan. Tatapan matanya tajam dan menilai, seolah sedang mengamati sesuatu yang tidak seharusnya ada di hadapannya. "Ibu," panggil Fajar sambil menunduk sedikit. Ratna berdiri, tersenyum sekilas kepada anaknya, tapi tatapan itu segera berubah dingin saat berpindah ke Rini. "Kalian datang juga akhirnya. Masuk." Nada suaranya tidak menyiratkan keramahan, tapi Rini tetap tersenyum sopan. Ia menyerahkan kotak kue yang dibungkus rapi. "Ini, Bu, saya bawakan bolu buatan saya. Maaf sederhana." Ratna menerima kotak itu tanpa ekspresi. "Oh, terima kasih. Nanti pembantu ibu taruh di dapur." Ia menyerahkan kotak itu begitu saja kepada asisten rumah tangganya tanpa menoleh. Rini menunduk, menahan rasa malu yang menyengat. Mereka duduk di ruang tamu yang besar dan megah. Sofa beludru, karpet lembut, lampu kristal menggantung di atas kepala. Rini duduk di ujung kursi, menjaga sikap. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Ratna membuka percakapan. "Jadi kamu sekarang kerja apa?" "Rini?" "Saya jahit, Bu. Di rumah aja. Kadang dapat pesanan gamis atau mukena." "Menjahit?" Ratna menaikkan alis. "Berarti penghasilannya gak seberapa ya?" Rini tersenyum canggung. "Lumayan buat bantu-bantu, Bu." Ratna menatapnya lama, lalu menghela napas. "Fajar, kamu tuh dulu kuliah tinggi-tinggi. Ibu pikir kamu bakal nikah sama orang yang bisa bantu kamu naik kelas, bukan malah tambah berat bebannya." Fajar terlihat gelisah. "Bu, jangan ngomong gitu di depan Rini." "Kenapa? Ibu cuma ngomong kenyataan. Kamu pikir ibu senang lihat anak laki-laki satu-satunya hidup kayak gini? Rumah kecil, kerja di toko, istri cuma penjahit. Ibu malu kalau teman-teman arisan tahu." Rini menunduk dalam. Dadanya terasa sesak, tapi ia mencoba menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan mertua. Ia hanya menjawab pelan, "Maaf, Bu. Saya memang belum bisa membanggakan ibu. Tapi saya akan berusaha." Ratna menatapnya dingin. "Berusaha? Kamu tahu gak, berusaha itu gak cukup. Orang lahir dari keluarga gak punya. Sekeras apapun kamu berusaha, tetap aja gak akan bisa sejajar dengan kami." Fajar menatap ibunya. Suaranya mulai meninggi. "Cukup, Bu. Jangan hina Rini begitu." Tapi Ratna malah memandang Fajar dengan tajam. "Kamu sekarang berani lawan ibu demi perempuan ini?" Suasana di ruang tamu menjadi hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Rini merasa dirinya seperti orang asing di tengah pertempuran antara ibu dan anak. Ia bangkit perlahan, mencoba meredakan suasana. "Bu, maaf kalau kedatangan saya bikin ibu gak nyaman. Tapi saya datang untuk bersilaturahmi, bukan untuk memperkeruh hubungan Mas Fajar dengan ibu." Ratna hanya mendengus. Silaturahmi gak perlu pura-pura sopan. "Rini, ibu tahu, kamu pasti senang anak ibu nurut sama kamu. Tapi jangan pikir kamu bisa mengatur dia. Anak ibu bukan laki-laki lemah yang bisa dibujuk air mata." Rini menatap ke lantai, menahan sakit hatinya. Ia ingin menjawab, tapi memilih diam. Ia tahu, membantah hanya akan membuat keadaan makin buruk. Fajar menggenggam tangan istrinya di bawah meja, memberi isyarat agar ia tenang. "Sudah, Bu. Kami cuma mau berkunjung.
Jangan bikin Rini merasa gak diterima. Ratna menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu berkata sinis. Gak diterima? Memang gak. Ibu gak akan pura-pura. Ibu gak pernah setuju kamu nikah sama dia. Tapi karena kamu nekat, sekarang tanggung sendiri akibatnya. Rini tak sanggup lagi menatap mata Ratna. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh diam-diam ke pangkuan. Suasana menjadi semakin dingin, meski di luar hujan sudah berhenti. Setelah beberapa menit, Fajar memutuskan pamit. Bu, kami pamit dulu. Rini kurang enak badan. Ratna hanya mengangkat alis. Oh, ya sudah. Tapi ingat, Fajar. Ibu mau kamu pikir lagi masa depanmu. Jangan karena kasihan, kamu terus terjebak di situasi begini. Fajar menggenggam lengan Rini dan keluar tanpa berkata lagi. Dalam perjalanan pulang, Rini diam saja di atas motor. Angin sore bertiup lembut, tapi hatinya terasa sesak. Ia ingin menangis keras, tapi menahannya. Begitu mereka tiba di rumah, Fajar langsung mematikan mesin motor dan masuk tanpa berkata-kata. Rini menurunkan helm perlahan, lalu duduk di kursi ruang tamu, matanya menerawang. Setelah beberapa saat, ia mendengar suara Fajar dari kamar. Rin, jangan diambil hati ya. Ibu memang begitu orangnya. Rini menatap suaminya. Aku gak apa-apa, Mas. Aku cuma sedih. Aku udah berusaha sopan, tapi kayaknya ibu tetap gak bisa suka sama aku. Fajar mendekat, memegang tangan istrinya. Aku tahu kamu udah berusaha. Tapi ibu tuh keras kepala. Dia gak suka kalau gak bisa ngatur semuanya. Mas, ucap Rini pelan, kalau suatu hari nanti ibu suruh kamu ninggalin aku, kamu bakal nurut? Pertanyaan itu membuat Fajar terdiam lama. Wajahnya tampak canggung. Ia tidak langsung menjawab, hanya menarik napas panjang. Jangan mikir sejauh itu, Rin. Aku gak akan ninggalin kamu. Namun kata-kata itu terdengar ragu, dan Rini menyadarinya. Ia hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Malam itu mereka makan dalam diam. Fajar sibuk dengan ponselnya, sementara Rini menatap piringnya yang setengah kosong. Ia kehilangan nafsu makan. Hatinya masih bergetar setiap mengingat kata-kata Ratna yang menghujam harga dirinya. Ketika Fajar akhirnya tertidur, Rini duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka ponselnya dan menatap foto pernikahan mereka. Wajah Fajar yang bahagia, dan dirinya yang penuh harapan. Ia teringat semua perjuangan mereka dari awal. Bagaimana Fajar meyakinkan keluarganya untuk menikah meski mereka tak punya banyak uang. Bagaimana mereka mulai dari rumah kontrakan sempit. Namun kini, setelah 2 tahun pernikahan, Rini mulai merasa semuanya berubah. Bukan karena mereka miskin, tapi karena cinta yang dulu tulus kini mulai terguncang oleh kebencian orang lain. Ya Allah, bisiknya lirih. Kalau aku salah, ampuni aku. Tapi jangan biarkan aku kehilangan kekuatan untuk bersabar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap jendela, melihat cahaya bulan yang tertutup awan, seolah menyembunyikan dirinya dari dunia. Keesokan paginya, Fajar sudah bersiap ke kantor. Ia tampak lebih diam dari biasanya. Rini menyiapkan sarapan seperti biasa, meski matanya sembab. Saat Fajar hendak pergi, Rini sempat memanggilnya. Mas. Fajar menoleh. Iya, Rin? Aku cuma mau bilang makasih udah tetap di samping aku. Aku tahu ibu gak suka aku, tapi aku janji gak akan bikin kamu malu. Aku bakal terus belajar jadi istri yang baik. Fajar tersenyum tipis dan mengangguk. Aku tahu kamu istri yang baik. Cuma, kadang ibu butuh waktu buat nerima kenyataan. Rini mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku ngerti. Setelah Fajar pergi, Rini duduk sendirian di ruang tengah, menatap mesin jahitnya yang diam. Ia menyentuhnya pelan, seperti memegang sesuatu yang paling setia dalam hidupnya. Mesin jahit itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah menghakimi, hanya bekerja mengikuti tangannya. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit yang kembali cerah. Tapi hatinya masih kelam. Ia tahu, ini baru awal. Tatapan Ratna, ucapan-ucapan pedasnya, semua akan kembali suatu hari nanti. Namun Rini berjanji dalam hati, aku gak akan menyerah. Aku akan tetap jadi istri yang baik. Aku akan buktikan kalau aku bukan perempuan lemah yang mereka hina.
Ia menegakkan punggungnya, mengambil kain baru, dan mulai menjahit lagi. Suara mesin jahit bergema di ruang kecil itu, seperti irama semangat yang dipaksakan. Tapi di balik setiap jahitan, ada doa yang tak pernah henti, agar cinta dan kesabaran bisa mengalahkan kebencian. Dan entah disadari atau tidak, sejak hari itu, hubungan antara Rini dan Ratna tidak pernah benar-benar damai. Benih kebencian yang tertanam di hati sang mertua mulai tumbuh perlahan, menunggu saat untuk meledak menjadi badai besar yang akan mengguncang kehidupan mereka. Pagi itu matahari bersinar lembut menembus tirai ruang tamu rumah sederhana milik Rini dan Fajar. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan kecil itu. Rini duduk di kursi rotan sambil menatap meja makan yang penuh dengan lauk sederhana. Tempe goreng, sambal terasi, dan nasi hangat yang baru saja ditanak. Ia sudah terbiasa menyiapkan sarapan setiap pagi untuk suaminya, Fajar, sebelum berangkat kerja. Namun pagi itu berbeda. Fajar duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Wajahnya tampak gelisah. Tangannya mengetuk meja berulang kali, menandakan ada sesuatu yang ingin ia bicarakan, tetapi menahannya. Mas, kenapa diam aja dari tadi? Kopinya nggak enak ya? Tanya Rini dengan senyum lembut. Fajar menatap istrinya sebentar, lalu menghela napas pelan. Bukan itu, Rin. Aku cuma kepikiran aja. Ibu mau datang ke rumah hari ini. Rini tertegun. Ibu Ratna mau ke sini? Tumben banget. Biasanya ibu minta kita yang datang. Iya, katanya mau lihat keadaan rumah kita. Jawab Fajar, nadanya datar tapi matanya penuh beban. Rini hanya mengangguk. Ada perasaan campur aduk di dadanya. Ia tahu hubungan dengan ibu mertua, Ratna, tidak begitu akrab. Sejak awal menikah, Ratna sudah menunjukkan sikap dingin kepadanya. Meski Rini selalu berusaha sopan, tetap saja ada jarak yang tak bisa ditembus. Rini bergegas membersihkan ruang tamu, menata bantal kursi, dan mengepel lantai agar tampak rapi. Ia bahkan mengganti taplak meja dengan yang baru dicuci. Meski hidup sederhana, Rini ingin rumahnya terlihat pantas dikunjungi mertua. Menjelang siang, suara mobil berhenti di depan rumah. Rini segera keluar dan melihat seorang wanita parubaya turun dari mobil putih mewah dengan langkah angkuh. Ibu Ratna, dengan kebaya mahal dan perhiasan mencolok di tangan. Di belakangnya ada seorang sopir membawa tas besar. Assalamualaikum, Bu. Sapa Rini dengan sopan sambil tersenyum. Ratna hanya menatap sekilas lalu membuang pandangannya. Waalaikumsalam. Ini rumah kalian? Katanya dengan nada tajam, matanya menyapu setiap sudut rumah kecil itu. Iya, Bu. Maaf ya kalau masih sederhana, jawab Rini lirih, sedikit gugup. Ratna mendengus pelan. Sederhana? Ini lebih mirip kos-kosan daripada rumah tangga. Anakku tinggal di tempat begini? Astaga, Fajar, kamu tega banget hidup begini. Fajar yang baru keluar dari dalam rumah langsung mencoba menenangkan. Ibu, rumahnya kecil tapi cukup kok buat kami berdua. Rini juga rajin bersih-bersih, Bu. Namun Ratna malah mendelik ke arah menantunya. Kamu yang ngajarin anakku hidup susah, ya? Dulu Fajar nggak pernah hidup kayak gini. Semua kebutuhan dipenuhi, makan di restoran, pakaian bagus. Sekarang malah makan di meja kayu, pakai piring plastik begini. Rini mencoba menahan air matanya. Ia tidak menyangka, baru 5 menit bertemu, ibu mertua sudah melontarkan kata-kata menyakitkan. Maaf, Bu. Kami masih menabung pelan-pelan, nanti juga bisa ganti yang lebih baik. Jawabnya pelan. Ratna tertawa sinis. Menabung? Menabung dari mana? Gajinya Fajar aja kecil. Kamu kerja nggak? Atau cuma ngabisin uang suami aja tiap bulan? Rini terdiam. Fajar tampak ingin membela, tapi Ratna langsung memotong. Diam kamu, Jar. Ibu belum selesai ngomong. Ibu cuma kasihan sama kamu. Dulu kamu bisa punya segalanya. Sekarang malah hidup kayak gini. Semua gara-gara perempuan miskin ini. Kata, miskin, itu menancap tajam di dada Rini. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat agar tak menangis di depan ibu mertua. Setelah beberapa saat, Ratna masuk ruang tamu tanpa diminta. Ia duduk di kursi rotan dan menatap sekeliling. Astaga, kipas angin pun jadul begini. Udah rusak ya? Bau debu semua. Rini bergegas membersihkan kipas itu, tapi Ratna menepis tangannya.
Udahlah, nggak usah pura-pura rajin. Kamu pikir aku nggak tahu? Pasti tiap hari rumah ini berantakan. Enggak, Bu. Saya selalu bersihin tiap pagi dan sore, jawab Rini pelan, suaranya bergetar. Ratna hanya mendecak. Perempuan kayak kamu tuh nggak cocok buat anakku. Kamu nggak selevel. Dulu banyak wanita dari keluarga kaya yang mau sama Fajar, tapi dia malah milih kamu. Lihat sekarang hasilnya. Anakku hidup menderita. Rini mencoba tersenyum meski hatinya hancur. Saya cuma ingin jadi istri yang baik, Bu. Saya sayang sama Mas Fajar. Ratna menatapnya tajam. Cinta nggak bisa bayar listrik. Cinta nggak bisa bikin orang bahagia kalau tiap bulan harus mikir uang belanja. Kamu cuma beban buat anakku, Rini. Fajar mulai gusar. Ibu, jangan ngomong kayak gitu. Rini udah berjuang buat rumah ini. Dia nggak pernah ngeluh meskipun hidup susah. Ratna berdiri dan menatap anaknya dengan kecewa. Kamu dibutakan sama perempuan ini, Jar. Ibu nggak akan diam melihat kamu jatuh terus. Ibu tahu, kamu bisa dapat yang lebih baik dari dia. Rini merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menunduk, menahan isak yang ingin keluar. Setiap kata yang keluar dari mulut Ratna seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Setelah beberapa jam yang menegangkan, Ratna akhirnya pamit dengan wajah masam. Sebelum masuk mobil, ia masih sempat berkata, Ibu nggak akan berhenti sebelum kamu sadar, Jar. Kamu pantas dapat istri yang terhormat, bukan perempuan miskin kayak dia. Mobil pun melaju pergi, meninggalkan debu di jalan kecil depan rumah. Rini berdiri diam di teras, matanya basah tapi tidak menetes. Mas, katanya lirih. Fajar memegang pundaknya, berusaha menenangkan. Maaf ya, Rin. Ibu memang suka bicara seenaknya. Kamu jangan dimasukin hati. Rini menggeleng pelan. Aku nggak apa-apa, Mas. Aku cuma sedih aja. Aku udah berusaha sebaik mungkin. Tapi kenapa ibu masih benci aku? Fajar menunduk, tidak punya jawaban. Ia tahu betul, ibunya memang tidak akan mudah menerima Rini. Hari itu menjadi awal dari penghinaan yang tak berhenti. Setelah kunjungan itu, setiap kali Ratna menelepon Fajar, nada bicaranya selalu menyinggung Rini. Ia menuduh menantunya pemalas, tidak tahu sopan santun, dan hanya menumpang hidup. Rini mulai terbiasa mendengar ucapan-ucapan menyakitkan itu, tapi setiap malam ia menangis diam-diam di kamar mandi agar Fajar tidak tahu. Namun yang paling menyesakan, bukan hanya ucapan Ratna yang menusuk, tapi bagaimana perlahan-lahan Rini merasakan, Fajar mulai berubah. Ia mulai jarang pulang tepat waktu, sering membela ibunya, dan kadang diam saja saat ibunya menghina Rini lewat telepon. Hari-hari yang dulu terasa hangat, kini mulai dingin. Rini masih mencoba bertahan, tapi hatinya mulai goyah. Ia tahu, ini baru awal, dan badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sejak hari pertama Ibu Ratna datang dan menaburkan racun kata-kata, suasana di rumah kecil itu tak lagi sama. Rini bisa merasakan perubahan yang halus tapi nyata dari Fajar. Dulu, setiap pagi mereka sarapan bersama sambil bercanda kecil. Tapi kini meja makan sering terasa sunyi. Fajar lebih banyak menatap layar ponselnya, seolah tidak peduli dengan kehadirannya. Rini masih menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi kesukaan Fajar. Namun kali ini, Fajar hanya mengambil sepotong kecil lalu berdiri. Mas, nggak dimakan dulu? Ini masih hangat loh, ujar Rini pelan. Fajar menatapnya sekilas. Nggak sempat, Rin. Aku udah telat ke kantor. Nanti aja. Rini terdiam. Tapi akhir-akhir ini Mas sering nggak makan bareng aku. Aku khawatir Mas kenapa-kenapa. Fajar menaruh sendoknya dengan sedikit keras di atas meja. Rin, tolong jangan lebay. Aku cuma sibuk kerja. Gitu aja kok dibesar-besarin. Nada suaranya tajam, membuat Rini tercekat. Ia menunduk, meremas ujung bajunya. Maaf, aku cuma khawatir aja, Mas. Fajar menghela napas berat, lalu langsung keluar rumah tanpa mencium kening istrinya seperti biasanya. Pintu tertutup pelan, tapi suara langkahnya yang menjauh terdengar seperti pukulan di dada Rini. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin terasa. Fajar mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Rini percaya pada awalnya.
Namun hati kecilnya merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mencoba menepis rasa curiga itu, karena tidak ingin terlihat seperti istri yang mencurigai suaminya sendiri. Tapi setiap kali melihat Fajar pulang dengan wajah dingin dan lelah, Rini hanya bisa diam, menyembunyikan kegelisahan di balik senyum lembutnya. Malam itu, Rini duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala tapi tak benar-benar ia tonton. Matanya sesekali melirik jam dinding. Sudah lewat pukul 11 malam, tapi Fajar belum juga pulang. Saat ia hendak mematikan TV dan masuk ke kamar, suara motor berhenti di depan rumah. Rini segera berdiri dan membuka pintu. Fajar masuk dengan langkah malas, aroma parfum asing menempel di bajunya. "Mas baru pulang?" tanya Rini pelan, mencoba menahan getar di suaranya. "Iya, lembur tadi," jawab Fajar cepat sambil melepaskan sepatu. "Lembur sampai hampir tengah malam? Kok bajunya bau parfum, Mas?" Fajar mendongak tajam. "Maksud kamu apa, Rin?" Rini menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma nanya aja. Takutnya Mas kecapean, aku khawatir." "Udah cukup, Rin. Jangan ngatur aku terus. Aku kerja buat kita, bukan buat main. Jadi tolong jangan mulai drama malam-malam begini," katanya dengan nada tinggi. Rini terdiam, menatap suaminya yang kini benar-benar berbeda dari dulu. Dulu, Fajar selalu lembut, penyayang, penuh perhatian. Tapi kini, setiap kata Rini seolah hanya pemicu kemarahan. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku nggak drama, Mas. Aku cuma kangen sama kamu. Rasanya rumah ini dingin banget akhir-akhir ini." Fajar menatapnya beberapa detik, lalu berbalik menuju kamar tanpa menjawab. Rini hanya berdiri di ruang tamu, menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Beberapa hari kemudian, Ratna datang lagi tanpa pemberitahuan. Mobil putihnya berhenti tepat di depan rumah, seperti membawa badai setiap kali muncul. Ia langsung masuk tanpa salam, seperti biasa. "Fajar mana?" tanyanya tajam. "Mas Fajar lagi kerja, Bu." "Ada perlu?" jawab Rini sopan. Ratna memandangnya dengan tatapan mencemooh. "Kerja? Atau pura-pura kerja biar nggak ketemu kamu?" Rini menelan ludah. "Maksud ibu apa?" Ratna tersenyum sinis. "Jangan pura-pura polos. Ibu tahu Fajar udah mulai nggak betah di rumah ini. Dan jujur aja, siapa juga yang betah hidup di tempat sesempit ini sama kamu? Kamu nggak bisa bikin dia bahagia. Rin, kamu cuma beban." "Bu, saya berusaha sebisa saya untuk jadi istri yang baik." "Berusaha? Hahaha. Kamu pikir berusaha doang cukup? Kamu nggak bisa ngasih apa-apa buat Fajar. Penampilan kamu aja kayak pembantu. Kamu nggak pantas jadi istri anakku." Kata-kata itu menghantam dada Rini seperti batu besar. Ia mencoba tetap tenang. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya sayang sama Mas Fajar. Saya nggak pernah berniat nyakitin siapapun." Ratna mendekat. Suaranya semakin tajam. "Kamu pikir cinta kamu berarti apa? Kalau Fajar jatuh miskin karena kamu, cinta kamu bisa nyelamatin dia? Kamu cuma modal wajah pas-pasan dan hati lembek. Lihat diri kamu, Rin. Kamu itu penghalang masa depan anakku." Rini tak sanggup lagi menahan air mata. Tapi ia tetap berdiri di tempatnya, menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. "Saya nggak akan ninggalin Mas Fajar, Bu. Saya cuma ingin keluarga ini bahagia." Ratna mendecak keras. "Bahagia? Kamu itu sumber sial. Sejak kamu masuk hidup anakku, semua keberuntungan hilang. Kalau kamu punya harga diri, pergilah. Biarkan anakku hidup layak tanpa beban kayak kamu." Rini gemetar. Setiap kata dari ibu mertua terasa seperti cambuk yang menghantam batinnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Fajar tiba-tiba masuk rumah. Wajahnya lelah. "Ibu, ngapain datang tanpa kabar?" tanyanya sedikit kesal. Ratna berbalik dengan cepat. "Ibu cuma pengin buka mata kamu, Jar. Ibu nggak tahan lihat kamu terus jatuh gara-gara perempuan ini." Fajar menghela napas panjang, lalu menatap Rini yang sudah menunduk dalam tangis. "Sudahlah, Bu. Jangan bahas lagi." Rini menatap Fajar dengan harap, ingin suaminya membela. Tapi ia malah melihat Fajar terdiam, tidak menolak perkataan ibunya.
Ia hanya membiarkan Ratna melanjutkan caciannya tanpa sepatah pun kata pembelaan. Dalam hati Rini runtuh. Bukan karena Ratna, tapi karena Fajar diam. Diam yang berarti setuju. Diam yang berarti membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, Rini menangis di kamar sendirian. Ia memeluk bantal, membasahinya dengan air mata. "Mas, kenapa kamu berubah?" bisiknya lemah. Fajar tertidur di ruang tamu, meninggalkan Rini dalam kesepian yang menyiksa. Hari-hari berikutnya, Rini mulai kehilangan semangat. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, mencuci, membersihkan rumah, tapi hatinya kosong. Ia mulai takut setiap mendengar suara motor Fajar, bukan karena rindu, tapi karena khawatir akan ada pertengkaran baru. Dan di antara retaknya cinta dan luka hati itu, Rini mulai sadar, cinta yang ia perjuangkan kini mulai rapuh. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, setiap luka yang ditorehkan akan meninggalkan bekas yang dalam. Dan jika hari itu tiba, ketika luka sudah tak bisa disembuhkan, ia tahu, tak ada lagi cinta yang bisa diselamatkan. Hari itu adalah hari Minggu. Seharusnya menjadi waktu istirahat bagi Rini dan Fajar setelah seminggu bekerja. Udara pagi terasa hangat, aroma wangi nasi goreng buatan Rini memenuhi rumah kecil mereka. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, berharap bisa menyiapkan sarapan yang lezat untuk suaminya. Meski belakangan ini hubungan mereka dingin, Rini tetap berusaha. Dalam hatinya, ia masih percaya bahwa suatu hari Fajar akan kembali seperti dulu, lembut, hangat, dan penuh kasih. Namun pagi yang seharusnya tenang itu berubah menjadi awal dari hari yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Sekitar pukul 8 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Rini sempat terkejut. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Saat membuka tirai jendela, hatinya langsung ciut. Mobil putih mewah itu lagi. Ibu Ratna. Ia bergegas menata kerudungnya, meski belum sempat berdandan. Fajar baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan kaos polos dan celana pendek. "Ibu datang lagi, Mas," kata Rini pelan. Fajar menatap istrinya sebentar, lalu mendengus. "Udah biarin aja. Mungkin ibu mau mampir sebentar." Belum sempat Rini menjawab, pintu rumah langsung dibuka keras-keras. Ratna masuk tanpa permisi. Wajahnya terlihat kesal. Di tangannya ada sebuah termos besar dan tas belanja. "Pagi juga, Bu," sapa Rini pelan, mencoba sopan. Ratna menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu baru bangun ya? Lihat tuh, muka kusam kayak gitu." Ibu heran, tiap kali datang ke sini, suasananya selalu bikin sesak. Rini terdiam, menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya baru selesai masak, belum sempat." Udah. Jangan banyak alasan," potong Ratna tajam. Ia lalu meletakkan termos besar di meja makan. "Ini teh dari rumah. Ibu bawa sendiri, soalnya nggak yakin kamu bisa nyeduh yang bener." Fajar menghela napas, mencoba menenangkan suasana. "Bu, nggak usah ngomong gitulah. Rini bisa bikin teh kok. Enak malah." Ratna menatap anaknya tajam. "Kamu tuh selalu bela dia. Tapi coba lihat sekeliling kamu, Jar. Rumah berantakan, dinding udah mulai kusam, dan istrimu, astaga, dandan aja nggak becus." Rini hanya diam, mencoba menahan air mata yang mulai berkaca-kaca. Ratna lalu duduk di kursi, menatap Rini dengan sinis. "Kamu tahu nggak, Rin, kemarin ibu ketemu teman lama. Anaknya baru menikah juga, dan istrinya cantik banget, lulusan luar negeri, rumahnya besar. Ibu jadi mikir, kenapa nasib anak ibu nggak kayak gitu, ya?" Fajar menunduk, tidak berani bicara. Sementara Rini merasa jantungnya seperti diremas. Tapi ia masih berusaha menjaga sopan santun. "Setiap orang punya jalan hidup masing-masing, Bu. Saya dan Mas Fajar berusaha pelan-pelan." Ratna menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. "Pelan-pelan? Dari dulu kamu ngomongnya begitu. Pelan-pelan tapi hasilnya apa? Nihil. Kamu cuma bikin anakku makin terpuruk. Dulu Fajar punya mobil sendiri, punya jabatan bagus, tapi sejak sama kamu, hidupnya malah turun." Rini menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun kejadian paling menyakitkan terjadi beberapa menit kemudian.
Saat Ratna berdiri untuk mengambil teh dari termos, tangannya tampak gemetar karena emosi. Ia menatap Rini dengan pandangan penuh benci. "Kamu tahu, Rin," katanya dengan nada meninggi, "kamu tuh perempuan paling gak tahu diri yang pernah ibu lihat. Dasar miskin. Gak guna. Anak ibu pantas dapat yang lebih baik dari kamu." "Bu, jangan begitu. Saya gak pernah bermaksud." "Diam kamu." Ratna membentak keras. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu cuma numpang hidup dari anakku. Kalau kamu punya harga diri, pergi sekarang juga dari rumah ini." Rini menatapnya dengan mata berair, namun tetap berusaha tegar. "Saya cuma ingin rumah tangga ini tetap utuh, Bu. Saya cinta sama Mas Fajar." Ratna tertawa sinis, lalu mendadak mengambil gelas berisi teh panas dari atas meja. Dalam sekejap, teh itu disiramkan ke arah Rini. Air panas menyentuh kulit tangannya, membuat Rini menjerit tertahan. Ibu!" Gelas terjatuh, pecah di lantai, dan teh yang tersisa mengalir di ubin. Rini memegangi tangannya yang memerah. Sakitnya bukan hanya di kulit, tapi di hati, karena perlakuan itu datang dari ibu suaminya sendiri. Fajar yang melihat kejadian itu langsung terkejut. "Ibu, apa-apaan ini?" Ratna masih berdiri dengan wajah marah. "Biar tahu rasa. Biar dia sadar diri kalau dia nggak pantas buat kamu. Lihat tuh, Jar, istrimu cuma bisa nangis, nggak bisa ngapa-ngapain." "Bu, itu keterlaluan," teriak Fajar, mencoba menenangkan Rini yang gemetar kesakitan. Rini memegangi lengannya yang perih, tapi air matanya jatuh bukan karena panas teh itu, melainkan karena hati yang hancur. Ia tak menyangka, semua penghinaan yang dulu hanya lewat kata kini berubah menjadi tindakan nyata. Ratna masih terus berteriak, "Kalau kamu punya malu, Rin, pergi dari sini. Dasar perempuan gak berguna. Gara-gara kamu, hidup anakku jadi sengsara." Rini perlahan berdiri, menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca tapi penuh keberanian. "Ibu, saya gak akan balas ibu dengan kata-kata kasar. Tapi mulai hari ini, saya gak akan tahan lagi. Saya udah cukup sabar." Fajar berusaha menenangkan keduanya, tapi Rini melangkah mundur, suaranya gemetar namun tegas. "Saya cuma ingin dicintai, dihargai. Tapi kalau yang saya terima cuma penghinaan, mungkin saya memang harus pergi." Ratna melipat tangan di dada, tersenyum sinis. "Akhirnya kamu sadar juga. Pergi sana, keluar dari hidup anakku. Biar aku cariin perempuan yang pantas buat dia." Suasana di ruang tamu itu begitu tegang. Hening beberapa detik, hanya terdengar detak jam dinding dan isak pelan dari Rini. Fajar menatap ibunya dan istrinya bergantian. Wajahnya penuh dilema, tapi lidahnya keluh. Ia tidak membela siapapun. Rini menatap suaminya dengan tatapan yang begitu dalam, tatapan seorang istri yang berharap setitik keberpihakan, tapi tak mendapatkannya. "Mas, kamu diam aja." Fajar menunduk, tak sanggup menatap matanya. "Rin, aku." "Udah cukup, Mas." Rini memotong dengan suara serak. "Aku ngerti. Selama ini aku berjuang sendiri." Ia berbalik menuju kamar, mengambil tas kecil, lalu keluar rumah dengan langkah gemetar. Di luar, udara terasa panas, tapi tidak sepanas luka di hatinya. Ratna memandangi punggung menantunya dengan wajah puas. Akhirnya juga pergi. Dasar perempuan miskin. Fajar hanya bisa menatap kosong. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang pelan-pelan retak. Rasa bersalah, rasa kehilangan, dan penyesalan yang belum sempat ia ucapkan. Sementara itu, di luar rumah, Rini berjalan menjauh sambil menahan tangis. Tangannya masih terasa perih, tapi hatinya jauh lebih terluka. Hari itu menjadi hari penghinaan terbesar dalam hidupnya. Hari ketika ia disiram teh panas bukan hanya oleh amarah, tapi juga oleh kebencian yang selama ini ia tahan dalam diam. Hari ketika cinta yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati, retak untuk selamanya. Malam itu terasa begitu panjang. Suara detak jam di ruang tamu terdengar begitu keras di telinga Rini. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, memandangi lantai tanpa arah. Di atas meja kecil di sampingnya, ada segelas air yang sudah tak disentuh sejak sore. Hatinya terasa penuh, antara marah, sedih, dan lelah.
Semua ucapan Ratna, ibu mertua yang selama ini ia hormati, terus terngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau berhenti. Dasar miskin. Gak pantas kamu jadi istri anakku. Keluarga kita ini bukan buat orang seperti kamu. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Rini memejamkan mata, mencoba menahan tangis yang sudah tak lagi bisa ia bendung. Ia tak tahu apa salahnya. Sejak awal menikah dengan Fajar, ia berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang patuh dan berbakti. Ia tak pernah melawan. Selalu berusaha sabar, meski hinaan dari mertua datang tanpa henti. Namun sore tadi, segalanya berubah. Rini tak akan pernah lupa bagaimana ibu mertuanya menyiramkan teh panas ke tangannya sambil berteriak. "Sana! Keluar dari rumah ini! Kamu bukan siapa-siapa. Anak saya gak butuh perempuan miskin yang cuma numpang hidup." Seketika kulit tangannya memerah dan melepuh. Tapi yang paling perih bukan luka di kulit, melainkan luka di hati. Rini menatap tangannya yang kini dibalut kain kasa. Ia menarik napas panjang. "Cukup," gumamnya lirih. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. "Aku gak akan tinggal di sini lagi." Fajar baru pulang larut malam. Ia tampak lelah dan sedikit kesal. Begitu membuka pintu kamar, ia langsung menatap Rini dengan tatapan dingin. "Kamu kenapa, Rin? Ibu cerita kamu kurang ajar siang tadi," katanya tanpa basa-basi. Rini menatapnya dengan mata yang masih basah. "Kurang ajar? Aku disiram teh panas, Fajar, tanganku sampai melepuh. Aku gak pernah melawan ibu, tapi sampai kapan aku harus terus diam?" Fajar menghela napas, lalu duduk di kursi dekat lemari. "Rini, kamu tahu kan ibu gampang emosi. Jangan dibesar-besarkan." Rini menatapnya tak percaya. "Jangan dibesar-besarkan? Aku disiram teh panas. Itu bukan hal kecil, Fajar." Suaminya berdiri, suaranya mulai meninggi. "Cukup, Rini. Aku capek. Aku kerja seharian, pulang malah dengar kamu terus nyalahin ibu. Kalau kamu gak bisa sabar, mungkin kamu harus pikirin lagi posisi kamu di rumah ini." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. Rini berdiri, menatap Fajar dengan mata merah. "Jadi itu maksudmu? Kamu pilih ibumu dan ninggalin aku?" Fajar diam. Tak ada pembelaan, tak ada kata maaf. Hanya diam yang menusuk. Dan dari diam itu, Rini tahu jawabannya. Malam itu juga, Rini mengemasi beberapa pakaiannya. Tak banyak yang ia bawa. Hanya baju-baju sederhana, dokumen penting, dan foto pernikahan yang kini terasa pahit untuk dilihat. Ia melangkah pelan ke ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang pernah ia rawat dengan penuh cinta. "Terima kasih, rumah kecil," bisiknya lirih, "karena sudah jadi saksi perjuanganku." Saat ia hendak membuka pintu, suara Ratna terdengar dari belakang. "Mau kemana kamu? Sudah gak tahan ya hidup di rumah orang kaya?" "Hah?" Rini berhenti. Ia berbalik perlahan, menatap Ratna dengan tatapan penuh luka namun kali ini tanpa takut. "Iya, Bu. Saya pergi. Saya sudah gak kuat lagi tinggal di rumah ini. Tapi satu hal yang harus Ibu tahu, kemiskinan bukan alasan untuk direndahkan. Saya mungkin gak punya harta, tapi saya punya harga diri." Ratna mendengus sinis. "Harga diri? Harga diri gak bisa bikin kamu kaya. Rini, anak saya pantas dapat yang lebih." Rini tersenyum getir. "Kalau begitu, biarkan ibu cari menantu yang sesuai dengan keinginan ibu. Tapi mulai malam ini, saya bukan lagi bagian dari keluarga ini." Tanpa menunggu jawaban, Rini membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam yang dingin langsung menyambutnya. Tapi justru disitulah ia merasa bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Langkahnya membawanya ke halte tua di ujung jalan. Ia duduk di bangku besi yang sudah berkarat, memeluk tas kecilnya erat-erat. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. "Aku harus mulai dari awal," gumamnya. "Aku harus berdiri sendiri." Namun jauh di lubuk hatinya, Rini masih menyimpan satu pertanyaan besar. Apakah Fajar benar-benar memilih ibunya di atas segalanya? Apakah tidak ada sedikit pun rasa cinta yang tersisa? Ia menatap langit malam yang kelam. Bulan bersembunyi di balik awan, seperti ikut merasakan luka yang ia tanggung. Tapi di balik kegelapan itu, Rini tahu,
Akan datang waktunya ia bersinar. Karena ia sudah membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Pergi dari rumah yang tak lagi menjadi rumah. Dan ia tidak akan menyesal. Namun, Rini belum tahu bahwa keputusannya malam itu akan membuka banyak rahasia. Tentang siapa sebenarnya Fajar. Tentang kebohongan besar yang selama ini ia sembunyikan. Tentang luka yang jauh lebih dalam dari sekadar siraman teh panas. Sebuah awal baru telah dimulai. Dan Rini bersiap menempuh jalan panjang yang akan mengubah segalanya. Sudah 3 minggu berlalu sejak Rini meninggalkan rumah itu. Rumah yang pernah ia anggap tempat berlindung, tapi kini hanya menyisakan kenangan pahit. Hidupnya berubah drastis. Dari seorang istri yang setiap hari menyiapkan sarapan untuk suaminya, kini ia menjadi wanita yang harus berjuang sendiri di kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk satu tempat tidur tipis, meja kecil, dan gantungan pakaian seadanya. Tapi bagi Rini, di tempat itulah untuk pertama kalinya dalam hidup ia bisa bernapas tanpa takut dimarahi, tanpa merasa rendah di hadapan orang lain. Setiap pagi, ia bekerja di toko kelontong milik Bu Ririn, seorang janda baik hati yang menawarkannya pekerjaan setelah tahu kisahnya. Meski gajinya tidak seberapa, tapi setidaknya cukup untuk makan dan bayar sewa kamar. Namun, di setiap malam sunyi, Rini masih sering memandangi foto pernikahannya yang sudah kusam di meja kecil. Wajah Fajar di foto itu masih sama, tampan, teduh, dan terlihat penuh cinta. Tapi semua itu kini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu. Sesuatu yang Rini baru sadar belum pernah ia gali lebih dalam. Suatu sore, ketika ia sedang melayani pembeli di toko, seorang wanita berusia sekitar 40-an datang dengan langkah terburu-buru. "Permisi, Mbak Rini ya?" tanya wanita itu sambil menatapnya dengan penuh penasaran. Rini mengangguk ragu. "Iya, saya. Ibu siapa?" "Ya." Wanita itu tersenyum tipis. "Saya, Sinta. Dulu saya pernah kerja di rumah keluarga Fajar." Nama itu membuat dada Rini berdebar. "Kerja di rumah Fajar?" Sinta mengangguk pelan. "Iya, sebelum kamu menikah dengan dia. Tapi saya keluar karena gak tahan sama ibunya." Rini terdiam. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. "Ibu kenal Fajar dari lama?" Sinta menarik napas panjang. "Saya tahu banyak, Mbak. Tapi, saya gak tahu apakah kamu siap dengar semuanya." Rini menatapnya tajam, tapi matanya bergetar. "Saya sudah kehilangan segalanya, Bu. Saya gak takut lagi dengar kebenaran." Sinta mempersilakan Rini duduk di bangku panjang depan toko. Angin sore berembus pelan, membawa aroma debu jalanan yang bercampur dengan suara kendaraan berlalu lalang. "Dulu waktu saya kerja di rumah itu, saya sering disuruh ngurus urusan Fajar," ujar Sinta perlahan. "Tapi yang aneh, waktu saya tanya kenapa gak ada foto masa kecilnya di rumah, Ratna marah besar. Katanya, gak penting masa lalu, yang penting sekarang." Rini mengernyit. Tidak ada foto masa kecil? Tapi dia pernah cerita tentang sekolah dan keluarganya. Sinta menggeleng pelan. Cerita itu mungkin cuma setengah benar. Karena, Mbak, Fajar bukan anak kandung Bu Ratna. Dek. Dunia seakan berhenti berputar. "Apa? Maksud ibu?" tanya Rini pelan, suaranya bergetar. Sinta menatapnya serius. "Saya dengar sendiri waktu mereka bertengkar. Fajar itu anak dari hubungan gelap suami Bu Ratna dengan wanita lain. Setelah ayahnya meninggal, Bu Ratna ambil dia buat nutup aib keluarga. Tapi karena dendam sama ibunya Fajar, Bu Ratna gak pernah benar-benar sayang sama dia. Makanya dia jadi keras, dingin, dan gampang nurut kalau ibunya nyuruh apapun." Rini menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak. Potongan-potongan kenangan langsung berkelebat di kepalanya. Malam-malam saat Fajar begitu pendiam, saat ia menghindari pembicaraan tentang masa lalu, dan bagaimana ia selalu takut membuat ibunya marah. Jadi, selama ini dia hidup dalam tekanan. Sinta mengangguk. "Iya. Tapi itu belum semuanya, Mbak." Rini menatapnya tak percaya. "Belum semuanya?" Sinta menatap ke arah jalan, seolah ragu ingin melanjutkan. "Saya gak tahu apakah kamu sadar, tapi Fajar punya kebiasaan aneh. Dia sering pergi diam-diam malam hari. Waktu itu saya pernah ikuti dia. Ternyata dia ke rumah seorang wanita, dan saya dengar dia dipanggil dengan nama lain." Rini menahan napas.
Nama lain? Iya, jawab Sinta lirih. Namanya bukan Fajar, tapi Reno. Rini membeku. Reno. Sinta menatapnya penuh iba. Saya gak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dari pembicaraan malam itu, saya tahu dia punya masa lalu yang gelap. Saya dengar kata, utang, perempuan, dan pemerasan. Sepertinya dia pernah terlibat sesuatu sebelum menikah dengan kamu. Rini berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Jadi, semua ini kebohongan? Nama, latar belakang, semuanya? Sinta hanya bisa menghela napas. Saya cuma bisa bilang, Bu Ratna tahu segalanya. Dia tutup rapat-rapat biar gak ada yang tahu aib itu. Rini merasakan dunia di sekelilingnya seperti berputar. Semua kenangan indah bersama Fajar kini seperti retak dan hancur satu persatu. Ia teringat bagaimana Fajar dulu melamarnya dengan wajah penuh keyakinan. Bagaimana ia bilang, aku ingin hidup sederhana bersamamu, Rin. Ternyata kesederhanaan itu hanya topeng untuk menutupi kebohongan. Malamnya, Rini duduk di depan jendela kamar kosnya. Hujan turun deras di luar, membasahi kaca jendela dan jalan kecil di bawah sana. Tangannya gemetar saat ia menatap ponsel di meja. Ada satu pesan tak terbaca dari nomor Fajar. Rin, kamu di mana? Aku mau ketemu. Pesan itu sudah masuk sejak sore, tapi baru sekarang ia berani membukanya. Hatinya diliputi kebimbangan. Di satu sisi, ia ingin menuntut penjelasan. Di sisi lain, ia takut mendengar kebenaran yang lebih pahit dari yang sudah ia tahu. Namun, satu hal pasti, ia tak bisa terus lari. Dengan tangan gemetar, Rini mengetik balasan. Besok sore, di taman dekat rumah lama. Aku tunggu. Malam itu, Rini tak bisa tidur. Bayangan wajah Fajar terus menghantui pikirannya. Kini, setiap senyum, setiap janji manis, semuanya terasa palsu. Tapi di balik kepalsuan itu, ia tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang membuat Fajar memilih diam dan patuh di bawah bayang-bayang ibunya. Dan di dalam hati kecilnya, Rini berjanji, besok, ia akan mengungkap semuanya. Siapa sebenarnya Fajar? Dan mengapa selama ini ia hidup dalam kebohongan? Karena hanya dengan mengetahui kebenaran, Rini bisa benar-benar melepaskan luka masa lalunya. Sore itu langit tampak kelabu, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan terbongkar. Awan menggantung berat, dan udara lembab membuat setiap helaan napas terasa dingin. Rini duduk di bangku taman yang mulai berkarat, di bawah pohon angsana yang sudah kehilangan banyak daunnya. Di tangan kanannya, ada bekas luka siraman teh panas yang mulai sembuh tapi masih terasa nyeri saat disentuh. Luka yang menjadi simbol penghinaan dan sekaligus kekuatan barunya. Ia datang lebih awal, menunggu seseorang yang dulu begitu ia cintai, tapi kini hanya menimbulkan rasa campur aduk, antara rindu, marah, dan kekecewaan. Setiap detik terasa lambat, setiap embusan angin membawa kenangan yang tak mau hilang. Rini menatap jam di pergelangan tangannya. 15 menit berlalu. Lalu 20. Hatinya mulai gelisah. Tapi sebelum ia memutuskan untuk pergi, langkah kaki seseorang terdengar mendekat dari arah belakang. Rin, suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat dadanya bergetar. Rini menoleh. Di hadapannya berdiri Fajar, atau mungkin Reno, seperti yang diceritakan Sinta. Wajahnya tampak lebih tirus. Matanya sayu seperti tak tidur berhari-hari. Ia masih memakai kemeja rapi, tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Sebuah ketakutan yang selama ini tak pernah Rini lihat. Jadi kamu datang juga, kata Rini lirih tanpa menatap langsung. Fajar menunduk, lalu duduk perlahan di bangku sebelahnya. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Rin? Rini menatap lurus ke depan. Mulailah dari yang paling jujur. Hening sejenak. Angin bertiup lembut, menggerakkan daun-daun kering di sekitar mereka. Suasana taman sore itu begitu sepi, hanya ada suara burung gereja yang sesekali berkicau dari dahan pohon. Fajar menarik napas panjang. Rin, nama asliku memang bukan Fajar. Rini menutup matanya, mencoba menahan getaran di dada. Aku sudah tahu. Fajar menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku, dulu bernama Reno. Aku tumbuh di lingkungan yang keras, di kampung miskin di pinggiran kota. Ibu kandungku,
bukan wanita baik-baik. Aku sering lihat dia disakiti oleh laki-laki yang datang silih berganti. Ayah kandungku gak pernah aku kenal. Rini menoleh perlahan, melihat wajah Fajar yang kini mulai meneteskan air mata. Terus, Bu Ratna. Dia bukan ibuku, jawabnya lirih. Dia istri dari pria yang pernah berselingkuh dengan ibuku. Waktu aku berumur 8 tahun, ibuku meninggal karena sakit. Pria itu, ayah tiri Ratna, menyesal dan bawa aku pulang ke rumah mereka. Tapi sejak hari pertama, Ratna benci aku. Katanya aku cuma bukti dari pengkhianatan. Dia ambil aku bukan karena kasih sayang, tapi karena takut orang tahu aib keluarganya. Rini menunduk. Hatinya campur aduk antara iba dan marah. Jadi selama ini kamu hidup di bawah tekanan? Fajar mengangguk pelan. Setiap hari aku dengar dia bilang aku gak pantas hidup. Tapi aku bertahan, Rin. Aku kerja keras supaya bisa lepas dari dia. Aku kuliah sambil kerja. Aku tutup masa laluku rapat-rapat, sampai aku ketemu kamu. Rini menghela napas berat. Lalu kenapa kamu gak jujur dari awal? Fajar menatapnya. Suaranya serak. Aku takut. Aku pikir kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu bakal ninggalin aku seperti semua orang. Aku udah cukup sering dianggap sampah. Rini menatapnya lama. Tapi kamu malah biarin aku disiksa sama ibumu, atau ibu tirimu, tanpa pernah ngebelah. Kamu tahu aku disiram teh panas, Fajar. Kamu tahu aku dihina. Tapi kamu diam. Fajar menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Aku tahu, dan aku benci diri sendiri karena itu. Aku cuma takut, Rin. Takut kalau aku melawan, dia bakal ngungkapin semuanya dan ngancurin hidupku. Aku udah pernah dikejar orang karena utang masa lalu. Aku pikir kalau aku patuh sama dia, aku bisa lindungin kamu. Rini tertawa getir. Lindungin aku? Dengan cara ngebuat aku menderita. Fajar tak menjawab. Hanya keheningan panjang yang menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada lebih pelan, Rin, aku memang pernah punya masa lalu gelap. Sebelum aku kerja tetap, aku sempat kerja buat orang yang salah. Aku jadi penagih utang di tempat judi ilegal. Tapi aku keluar dari sana setelah lihat temanku mati dipukuli. Aku takut, Rin. Aku pengen hidup normal, punya keluarga. Makanya waktu aku ketemu kamu, aku lihat cahaya. Rini menggigit bibirnya. Tapi cahaya itu kamu matikan sendiri, Faj. Suara Rini pecah di antara tangis yang mulai ia tahan. Aku berjuang mati-matian di rumah itu. Berharap kamu bakal belain aku walau sekali. Tapi kamu malah jadi bagian dari diamnya penghinaan itu. Fajar menatapnya dengan pandangan penuh penyesalan. Aku minta maaf. Aku tahu kata maaf gak akan cukup. Tapi aku cuma pengin kamu tahu kebenaran. Aku gak pernah mau kamu terluka. Aku cuma pengecut. Rini bangkit berdiri, menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh satu persatu. Aku dulu mencintai kamu lebih dari diriku sendiri, Fajar. Tapi sekarang aku sadar, kadang cinta gak cukup buat nyembuhin luka yang dalam. Fajar ikut berdiri, suaranya gemetar. Rin, aku masih sayang kamu. Aku mau perbaiki semuanya. Rini menggeleng pelan. Kamu gak bisa memperbaiki sesuatu yang udah kamu biarkan rusak terlalu lama. Mereka terdiam lama. Angin sore bertiup semakin kencang. Langit mulai menurunkan gerimis tipis. Rin, kata Fajar lagi, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Aku tahu aku gak pantas. Tapi tolong jangan benci aku sepenuhnya. Aku cuma laki-laki yang berusaha keluar dari dosa masa lalunya. Rini menatapnya satu kali lagi. Aku gak benci kamu, Faj. Aku cuma gak kenal kamu lagi. Kalimat itu menggantung di udara, tajam tapi jujur. Rini lalu melangkah pergi, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga seperti melepaskan beban besar yang selama ini menjeratnya. Fajar hanya bisa berdiri di tempat, menatap punggung wanita yang pernah ia sebut rumah. Ia tahu, kali ini Rini benar-benar pergi, bukan hanya dari rumah, tapi dari kehidupannya. Namun saat Rini berbelok di ujung taman, seseorang yang sejak tadi bersembunyi di balik pohon memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ratna. Ia datang diam-diam, mendengarkan semua percakapan mereka sejak awal. Wajahnya pucat,
Tapi matanya menyimpan kemarahan dan ketakutan yang aneh. Jadi kau buka semuanya, Fajar, gumamnya lirih. Kalau begitu, aku juga harus buka apa yang selama ini aku tutupi darimu. Ratna berbalik cepat, menatap ke langit yang mulai gelap. Ada sesuatu dalam tatapannya, seperti seseorang yang siap melakukan hal besar dan berbahaya. Sementara Rini berjalan pulang tanpa tahu bahwa pengakuan sore itu baru membuka satu lapisan dari rahasia besar keluarga itu. Dan rahasia terbesar belum terungkap. Hari itu, langit mendung seperti ikut menyelimuti hati Rini. Setelah pertemuan di taman beberapa hari lalu, pikirannya tak pernah tenang. Pengakuan Fajar tentang masa lalunya yang ternyata menyimpan sesuatu yang kelam membuat dada Rini terasa sesak. Ia duduk di tepi jendela rumah kontrakannya yang kini ia tempati sendiri, menatap rinai hujan yang menetes pelan di kaca. Hatinya seperti terseret ke masa lalu, ke setiap ucapan, setiap tatapan, setiap kebohongan kecil yang dulu ia abaikan karena cinta. Rini menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya terus berputar. Ada sesuatu yang tak selesai. Ia tahu, rahasia yang Fajar sembunyikan tidak hanya soal hutang atau pekerjaannya. Ada hal lain yang lebih dalam, lebih busuk, lebih menyakitkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Rini memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mengunjungi kantor tempat Fajar dulu bekerja, tempat yang pernah ia dengar sering disebut Fajar ketika masih jadi suaminya. Di sana, ia bertemu dengan seorang satpam tua yang mengenal Fajar. Fajar? Ah iya, saya ingat dia. Pria itu dulu sering bikin masalah, kata satpam itu, nada suaranya berat. Dia sering terlambat, kadang juga ketahuan meminjam uang kantor. Tapi yang paling heboh waktu itu, dia sempat hampir dipecat karena kasus perempuan. Rini tertegun. Perempuan? Ulangnya lirih, tangannya menggenggam erat tas di pangkuannya. Iya, Bu. Kalau nggak salah, dia selingkuh dengan istri atasannya sendiri. Gara-gara itu, dia hampir dipenjara. Tapi entah bagaimana bisa lolos. Sejak saat itu, dia menghilang. Rini tak bisa bicara. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata, selingkuh dengan istri atasan, bergema di kepalanya berulang kali. Itu bukan Fajar yang ia kenal. Itu bukan lelaki yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Tapi semakin ia mengingat, semakin ia sadar banyak tanda-tanda yang dulu ia abaikan. Telepon rahasia, pesan singkat yang ia hapus cepat-cepat, dan malam-malam Fajar pulang dengan alasan lembur tapi tubuhnya membawa aroma parfum wanita. Dengan langkah berat, Rini pulang ke rumah. Di kamar, ia menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Fajar tersenyum di sana, memegang tangan Rini erat. Tapi kini, senyum itu terasa palsu, menipu. Air mata Rini menetes tanpa ia sadari. Jadi selama ini, semua kebohonganmu hanya topeng, bisiknya lirih. Malam itu, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ia sempat ragu, tapi akhirnya mengangkat. Suara di seberang membuat darahnya berdesir dingin. Rini? Suara perempuan itu lembut tapi menusuk. Aku Ratna, Ibu Fajar. Rini menggenggam ponsel erat-erat. Ada apa, Bu? Datanglah ke rumah. Ada yang perlu kamu tahu. Nada suara Ratna terdengar serius, tidak seperti biasanya yang penuh hinaan. Rini tahu, ada sesuatu yang besar menunggu di sana. Keesokan harinya, ia datang ke rumah itu. Rumah yang dulu sempat ia tinggali dengan penuh luka. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah lesu, tak seangkuh dulu. Di sampingnya, duduk seorang pria yang tidak asing. Wajahnya mirip Fajar, namun lebih tua. Ini Pak Darto, kata Ratna pelan, ayah kandung Fajar. Rini mengerutkan kening. Ayah kandung. Ratna menunduk. Ya, Fajar bukan anak dari suami saya sekarang. Dulu, saya sempat menjalin hubungan gelap dengan Darto sebelum saya menikah. Saya sembunyikan itu dari semua orang, termasuk suami saya. Fajar, anak hasil dari hubungan itu. Rini tertegun. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tak tahu harus merasa apa. Marah, kecewa, atau iba. Jadi selama ini, Fajar pun tumbuh dalam kebohongan. Ratna menatap Rini dengan mata yang kini berkaca-kaca.
Aku tahu aku berdosa besar. Aku menghina kamu, mempermalukan kamu padahal selama ini, anakku sendiri adalah hasil dari dosa masa laluku. Aku menyesal, Rini. Rini menatapnya lama. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Penyesalan ibu tidak akan menghapus luka saya. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Fajar masuk. Wajahnya pucat, seperti tahu segalanya telah terbuka. Rini, kamu tahu semua, ya? Rini menatapnya dingin. Kamu nggak cuma menipu aku, Fajar. Kamu juga menipu dirimu sendiri. Hidupmu penuh kebohongan. Fajar menunduk, bahunya gemetar. Aku cuma ingin terlihat kuat di depanmu. Rini, aku malu dengan masa laluku. Aku malu dengan ibuku, dengan diriku sendiri. Aku nggak mau kamu tahu semua ini. Aku takut kamu pergi. Rini menghela napas panjang. Dan apa hasilnya? Aku memang pergi. Tapi bukan karena masa lalumu, Fajar. Aku pergi karena kamu memilih untuk berbohong. Karena kamu memilih diam saat ibumu menyiksaku. Karena kamu membiarkan aku jadi korban, hanya agar rahasiamu tetap aman. Suasana ruang tamu itu hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ratna menunduk menangis, Fajar terisak lirih, dan Rini berdiri perlahan, mengambil tasnya. Saya sudah tahu semuanya sekarang, katanya tegas. Dan saya tidak menyesal telah pergi. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah itu dengan langkah mantap. Di luar, hujan kembali turun, membasahi jalanan dan menutupi air mata yang mulai jatuh di pipinya. Namun di balik langkah tegar itu, hatinya masih perih. Semua kebohongan yang terungkap kini membuatnya sadar. Kadang, luka paling dalam bukan datang dari kebencian, tapi dari cinta yang dibungkus dengan dusta. Dan Rini tahu kisah ini belum selesai. Karena di balik kebohongan Fajar, masih ada satu rahasia lagi yang belum terungkap sepenuhnya. Sesuatu yang bisa mengguncang semua yang pernah ia percayai tentang cinta, kesetiaan, dan kebenaran. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar langit Jakarta, seolah ingin memecah kesunyian yang menyelimuti hati Rini. Ia duduk di depan jendela kamarnya, memandangi langit gelap tanpa bintang. Pikirannya tak tenang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Fajar selalu muncul. Kata-kata Ratna, tangisan penyesalannya, dan rahasia besar yang baru ia dengar terus berputar di kepala. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang membuat Rini gelisah. Suatu perasaan aneh seolah masih ada kebenaran lain yang belum terungkap. Fajar terlalu tenang saat semua kebohongan masa lalunya terbongkar. Seakan ia masih menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kelam. Beberapa hari kemudian, Rini menerima sebuah amplop coklat besar tanpa nama. Tidak ada pengirim. Hanya tulisan tangan di depan amplop, "Untukmu, Rini. Demi kebenaran." Dengan tangan gemetar, Rini membuka amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto dan selembar surat. Saat melihat foto pertama, napasnya tercekat. Di foto itu, terlihat Fajar sedang berpelukan dengan seorang wanita yang jauh lebih tua darinya. Wajah wanita itu tidak asing. Rini terbelalak. "Itu Bu Ratna?" bisiknya lirih. Tangannya bergetar hebat. Ia menatap foto berikutnya. Fajar dan Ratna sedang duduk berdua di sebuah restoran mewah. Tangan mereka saling menggenggam. Wajah Fajar tersenyum hangat. Terlalu hangat untuk seorang anak kepada ibunya. Hatinya berdebar keras. Tubuhnya gemetar. Ia segera membuka surat di dalam amplop itu. Tulisan tangan di kertas itu tajam dan rapi. Seolah ditulis dengan niat yang dalam. "Rini, kamu berhak tahu. Fajar dan Ratna bukan hanya ibu dan anak. Keduanya menyimpan hubungan terlarang yang sudah berlangsung sejak lama. Kami, tetangga lama mereka di Bandung, pernah melihat mereka tinggal bersama sebelum menikah denganmu. Semua orang di lingkungan itu tahu, tapi mereka menutup mulut karena takut skandal mencuat. Kebenaran ini telah mereka sembunyikan bertahun-tahun. Fajar bukan hanya pembohong, dia juga pelaku dosa besar. Ratna menutupinya agar tidak malu, dan mereka memanfaatkanmu untuk menutupi aib keluarga mereka." Rini menjatuhkan surat itu. Tubuhnya melemas. Matanya membesar menatap kosong. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Fajar dan Ratna.
Namun semakin ia mengingat masa lalu, semakin potongan puzzle itu saling menyatu. Cara Ratna selalu membela Fajar mati-matian. Cara Fajar menatap ibunya dengan ketakutan bercampur rasa bersalah. Cara mereka saling menutupi setiap hal kecil yang mencurigakan. Semua kini terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Rini merasa dadanya sesak. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ya Tuhan, bisiknya, air mata jatuh membasahi pipinya. Apa selama ini aku hidup di antara dosa yang mereka sembunyikan? Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk menatap surat itu berjam-jam. Hingga akhirnya, menjelang subuh, ia mengambil keputusan. Ia akan menemui mereka. Ia tidak bisa terus hidup dalam pertanyaan dan luka. Ia butuh kebenaran dari mulut mereka sendiri. Keesokan harinya, Rini datang ke rumah Ratna. Rumah itu tampak sepi. Pintu depan tidak terkunci. Ia masuk perlahan, langkahnya gemetar. Dari ruang tengah, terdengar suara Fajar dan Ratna berbicara pelan. Bu, kalau Rini tahu semuanya, kita habis. Suara Fajar lirih. Ratna menjawab pelan, tenang, nak. Ibu akan urus semuanya. Kita harus jaga rahasia ini sampai mati. Rini berhenti di ambang pintu. Suaranya bergetar tapi tegas. Rahasia apa, Bu? Rahasia tentang hubungan kalian? Ratna dan Fajar sontak menoleh. Wajah keduanya pucat pasi. Fajar bangkit cepat. Rini, kamu dengar dari mana? Rini menatap keduanya dengan mata penuh air mata tapi tegas. Aku nggak perlu dengar dari siapapun, Fajar. Aku punya bukti. Foto, surat, semuanya. Ratna berdiri, wajahnya panik. Rini, bukan seperti itu penjelasannya. Rini menatapnya dingin. Lalu seperti apa? Aku istrimu, Fajar. Aku layak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Selama ini aku dihina, disakiti, dicaci maki, dan ternyata, kalian berdua hidup dalam dosa yang lebih hina dari apapun. Fajar memegangi kepalanya, menangis putus asa. Aku nggak pernah mau begini, Rini. Aku dibesarkan dalam kebohongan. Dari kecil, aku nggak tahu siapa ayahku sebenarnya. Ibuku, dia membuatku bergantung padanya. Aku tumbuh tanpa arah, tanpa tahu batas. Dan akhirnya, semua jadi salah. Rini memukul dadanya sendiri, menahan tangis. Dan kamu masih tega menikahiku? Setelah tahu semua kebusukan ini, Ratna menangis keras. Rini, tolong, jangan laporkan kami. Aku tahu ini dosa besar. Aku cuma takut kehilangan anakku. Aku sudah kehilangan segalanya dulu, dan hanya Fajar yang tersisa. Aku tidak bisa melepaskannya. Rini menatap Ratna dengan pandangan penuh jijik dan iba yang bercampur jadi satu. Kalian bukan cuma menghancurkan hidupku, tapi juga menghancurkan makna keluarga itu sendiri. Ia melangkah mundur. Fajar mencoba mendekat, namun Rini menepis tangannya. Jangan sentuh aku, teriaknya. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Aku akan pastikan dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Fajar terisak, berlutut di lantai. Rini, tolong, jangan lakukan itu. Aku cuma mau menebus semua kesalahan. Rini menatapnya lama, air matanya jatuh tanpa henti. Tidak ada tebusan untuk dosa yang kalian buat. Ia berbalik, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Di luar, hujan mulai turun deras. Langkahnya berat tapi pasti. Dalam hatinya, ada kehancuran yang begitu dalam, tapi juga kekuatan baru yang mulai tumbuh. Kini, ia tahu seluruh kebenaran. Kebenaran yang selama ini ditutupi oleh cinta palsu, oleh kemunafikan, oleh dosa masa lalu yang membusuk di balik topeng keluarga harmonis. Dan Rini bersumpah, setelah ini, semua akan berubah. Tidak ada lagi air mata yang ia buang untuk mereka. Tidak ada lagi cinta yang ia berikan pada kebohongan. Karena terkadang, kebenaran yang menghancurkan adalah satu-satunya jalan untuk bisa hidup kembali.